Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu di bab 1. Nah, sekarang sudah memasuki di bab yang kedua, yaitu dengan judul Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sebelum kita memasuki pelajarannya, memasuki pembahasan, saya menghimbau kepada adik-adik supaya ketika mengikuti pelajaran saya, bukunya juga dibuka. Supaya nanti apa yang saya sampaikan, adik-adik juga bisa langsung mengeceknya langsung di buku tulisnya tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan pelajaran kita hari ini, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu mengenai kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi supaya nanti tujuan pembelajaran kita itu juga sistematis ya sudah. Maksud saya di sini tujuan pembelajaran kita itu jelas seperti itu. Jadi apa saja kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama meyakini bahwa setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, terbiasa bersikap taat sebagaimana implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran Surat Quraisy dan Quran Surat Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu memahami kandungan Quran Surat Quraisy dan Quran Surat Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada bab 2 ini ya. Jadi langsung saja memasuki pembahasannya, yaitu yang akan kita bahas pertama kali di sini mengenai surat Al-Quraisy ya. Jadi apa itu surat Al-Quraisy? Ya. Di sini surat Quraisy atau Quraisy itu merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian nama Quraisy itu sendiri diambil dari ayat pertama yang berarti kaum Quraisy. Kemudian surat Al-Quraisy ini terletak pada juz ke-30 dan berada pada urutan ke-106 di dalam Al-Qur'an. Terus kemudian surat Al-Quraisy ini diturunkan setelah surat At-Tin dan tergolong surat Makkiyah karena surat ini diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka dari itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Seperti itu ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita langsung membuka suratnya seperti apa. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, dari situ itu adalah bacaan dari surat Al-Quraisy. Jadi adik-adik bisa menyimaknya kembali di dalam bukunya masing-masing supaya nanti adik-adik juga bisa mengetahui bacaan yang terdapat pada surat Al-Quraisy tersebut. Ini kemudian pembahasan selanjutnya setelah saya bacakan tadi, yaitu kita perlu ketahui juga tentang arti dari surat Al-Quraisy. Jadi yang pertama yaitu artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kemudian yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengangkat mereka dari kekuatan. Seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya arti dari surat Al-Quraisy itu adalah seperti yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah kita mengetahui bacaan surat Al-Quraisy dan artinya, pembahasan selanjutnya di sini yaitu mengenai tentang kandungan dari surat Al-Quraisy itu sendiri. Jadi kandungannya apa di situ? Jadi surat Al-Quraisy ini merupakan surat yang berisi tentang kaum Quraisy ya.
Kemudian kaum Quraisy itu sendiri juga merupakan suku besar yang ada di Makkah. Nah, mereka itu mendapat kehormatan dan kemuliaan untuk menjaga Baitullah atau Ka'bah, di situ yang dimaksud ya. Kemudian Rasulullah juga termasuk keturunan yang berasal dari kaum Quraisy. Nah, itu perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu juga termasuk keturunan dari kaum Quraisy. Kemudian poin yang perlu kita ketahui dalam pembahasan ini yaitu salah satu kebiasaan kaum Quraisy itu adalah melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kemudian tujuan utama mereka melakukan perjalanan tersebut terutama di musim panas yaitu untuk berdagang ke negeri Syam. Kemudian adapun pada musim dingin yaitu kaum Quraisy itu pergi ke negeri Yaman. Itu perbedaannya. Dan itu adalah termasuk dari kebiasaan kaum kafir Quraisy. Maksud saya di sini kaum Quraisy. Nah, dalam perjalanan tersebut, kaum Quraisy ini mendapat rezeki dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kandungan dari surat Al-Quraisy yang selanjutnya yaitu rezeki Allah yang tersirat di dalam surat Al-Quraisy ini adalah berupa keamanan serta hilangnya rasa lapar dengan adanya makanan. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kehidupan rezeki itu tidak hanya berupa harta atau materi saja, melainkan juga rasa nikmat yang dialami oleh semua manusia. Seperti itu. Nah, contohnya seperti kesehatan, kemudian keselamatan, kemudian keamanan, kedamaian, keharmonisan dalam kehidupan dan kehormatan serta kemudahan yang telah kita jalani selama hidup di dunia ini. Ya, itu adalah termasuk rezeki dari Allah. Jadi apabila kita itu merasa tidak punya uang dan sebagainya, maka kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena di situ kita masih bisa makan, terus kita masih bisa mempunyai keluarga yang sekiranya di situ bahagia, terus kemudian di situ juga masih dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, itu termasuk salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut kita itu bukan rezeki. Nah, itu adalah salah ya seperti itu ya. Itu pemahaman yang salah. Jadi, yang dimaksud rezeki di sini adalah keseluruhan ya. Jadi Allah itu melimpahkan rezeki kepada kita itu sangat banyak sekali. Hanya saja kita itu kurang mensyukurinya. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui kandungan dari surat Al-Quraisy ini hendaknya kita itu ya lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saya maupun adik-adik juga itu meningkatkan rasa syukurnya supaya nanti apa yang kita jalani setelah ini itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang surat Al-Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu juga termasuk surat yang terletak pada juz 30 dan berada pada urutan ke-94 dalam Al-Qur'an. Kemudian nama surat Al-Insyirah ini diambil dari ayat pertama yang berarti ke lapangan. Terus nama lain dari surat Al-Insyirah adalah Asyar ya. Di situ adalah nama lainnya, diingat-ingat. Siapa tahu nanti keluar di soal formatif ya, diingat-ingat bahwasanya nama lain dari surat Al-Insyirah ini adalah Asyar ya. Seperti itu. Kemudian surat Al-Insyirah itu terdiri atas 8 ayat. Kemudian surat ini termasuk golongan surat Makkiyah juga ya, seperti surat Asy-Syam tadi. Karena turun sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pengertian sekilas atau informasi sekilas tentang surat Al-Insyirah. Kemudian untuk pembahasannya mengenai surat Al-Insyirah, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Ya, itu tadi adalah bacaan dari surat Al-Insyirah ya.
Jadi saya menghimbau juga kepada adik-adik supaya melihat bukunya lagi, di situ bacaannya seperti apa, supaya adik-adik juga bisa mempraktekannya ketika di rumah nanti. Ya, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah saya bacakan surat Al-Insyirah tadi, yaitu kita akan membahas tentang arti dari surat Al-Insyirah. Yaitu yang pertama, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Itu adalah arti dari surat Al-Insyirah. Nah, kemudian kandungannya seperti apa? Yaitu kandungan dari surat Al-Insyirah ini adalah menjelaskan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikmat tersebut sebagai penghibur duka lara Rasulullah selama mengemban amanah sebagai seorang rasul. Nah, itu ya, itu adalah turunnya surat Al-Insyirah ini adalah bertujuan untuk mengabarkan bahwa Allah itu menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama menggemban amanah sebagai Rasul. Karena apa? Karena menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cobaannya sangat besar sekali ya, rintangannya sangat banyak sekali, dan pada akhirnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulnya, yaitu dengan menurunkan surat Al-Insyirah ini, yang di dalamnya di situ adalah semacam hiburan-hiburan kepada, maksudnya di sini adalah isinya itu penghibur bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar-kabar yang nantinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad tersebut. Nah, kurang lebihnya dari penjelasan kandungan tentang surat Al-Insyirah itu adalah seperti itu. Kemudian kesimpulan apa saja yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah tersebut? Yaitu yang pertama, yaitu kelapangan dada dalam menerima syariatnya. Nah, ini bagi Rasulullah ya. Kemudian yang kedua, dibersihkannya beban-beban masalah beliau atau dosa-dosa beliau. Nah, ini termasuk dari kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu memberi kabar bahwasanya dibersihkan beban-beban masalah beliau dan juga dibersihkan dosa-dosa beliau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ditinggikannya derajat beliau. Jadi selain dosa-dosa dan beban-bebannya itu dikurangi, derajat beliau itu juga diangkat. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya dua kemudahan dalam setiap kesulitan. Maksudnya di sini ada adanya kemudahan dalam setiap kesulitan. Jadi setiap kesulitan itu pasti nanti akan hadir kemudahan. Maka jangan khawatir bagi adik-adik apabila selama belajar di sekolah, selama dalam masa perjuangan di situ mengalami kesulitan, entah itu dalam bentuk apapun, maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah bahwasanya kita itu masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam segi apa, pasti Allah itu memperhatikan kita. Nah, di situ ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita supaya kita itu terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh putus asa dan kita terus berusaha supaya kita menjadi pribadi atau manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya mungkin sampai di situ saja. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.